Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Putri Anita Sari selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang saya hormati teman-teman tasawuf dan psikoterapi Satuda yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat, di antara nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam dan panjang umur, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Salawat serta salam jangan lupa kita limpahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Berkat beliaulah kita bisa sampai di zaman seperti sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Yuta Nurul Azizah dengan nomor NIM 12110404137 dari kelas Tasawuf dan Psikoterapi 1D. Baik, pada kesempatan saya kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tugas mandiri saya yang mengenai tentang pembahasan tanda baca. Seperti yang kita tahu sebelumnya, tanda baca itu merupakan suatu komponen penting dalam sebuah kalimat agar kita bisa mengetahui jenis dari kalimat itu sendiri. Tanda baca. Pokok pembahasannya. Pada bab 1 membahas mengenai pengertian dan fungsi dari tanda baca. Pada bab kedua membahas mengenai jenis-jenis tanda baca. Pada bab ketiga membahas tentang penggunaan tanda baca dan contohnya. Pada bab 4 sampai dengan 7 masih membahas mengenai penggunaan tanda baca dan contohnya. Pada bab terakhir, bab 8, menyimpulkan pembahasan mengenai tanda baca. Bab 1. Pengertian dan fungsi tanda baca. Tanda baca dapat juga disebut sebagai punktuasi. Menurut KBBI, tanda baca merupakan tanda yang digunakan dalam sistem ejaan. Biasanya, tanda baca ini dilambangkan dengan simbol yang berbeda-beda. Simbol pada tanda baca tidak berhubungan dengan fenom atau suara, kata, dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Aturan tanda baca berbeda antara bahasa, lokasi, waktu, dan akan terus berkembang. Beberapa aspek tanda baca adalah suatu gaya spesifik yang karenanya tergantung pada pilihan penulis. Fungsi tanda baca. Secara umum, fungsi tanda baca yaitu untuk menjaga keefektifan komunikasi. Setiap tanda baca dapat mengartikan apakah sebuah kalimat berbentuk kalimat tanya, kalimat perintah, ataupun kalimat deklaratif atau pernyataan. Pemberian tanda baca yang salah dapat membuat arti kalimat menjadi berbeda dengan konsep maknanya. Bab 2. Jenis-jenis tanda baca. Karena ada berbagai macam tanda baca dengan simbol yang berbeda-beda, mereka juga memiliki tata penggunaan yang berbeda juga. Jenis-jenis tanda baca yaitu ada 1. Tanda titik, 2. Tanda koma, 3. Tanda kurung, 4. Tanda seru, 5. Tanda tanya, 6. Tanda petik, 7. Tanda elipsis, 8. Tanda hubung, 9. Tanda pisah, 10. Tanda garis miring, 11. Tanda penyingkat, dan 12. Tanda ampersand. Bab 3. Penggunaan tanda baca. Yang pertama, tanda baca titik. Tanda baca titik atau disimbolkan dengan titik, tentunya sudah paham kalau fungsi tanda baca ini sebagai penutup dari sebuah kalimat, apalagi untuk kalimat pernyataan atau deklaratif dan kalimat berita. Contohnya, Andi memiliki sepeda baru. Pada kalimat ini, penggunaan tanda titik digunakan sebagai tanda baca mengakhiri huruf. Yang kedua, DRS Hakim Syarifuddin MFK merupakan dokter umum. Pada penggunaan tanda titik digunakan sebagai sebutan gelar. Yang ketiga, Ridwan Maulana 2002, perisai dari Bandung, Indonesia Pusaka.
Penggunaan tanda titik digunakan sebagai pembatas keterangan. Ada pula jenis tanda titik lainnya, yaitu tanda titik dua. Tanda titik dua digunakan untuk menuliskan dialog. Ternyata tanda titik dua juga bisa digunakan untuk menyatakan pernyataan yang diikuti perinciannya. Contohnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga. Titik dua, kursi, meja, dan lemari. Yang kedua, ada pun yang termasuk makanan cepat saji, yaitu titik dua, pizza, fried chicken, burger, dan sebagainya. Ini menandakan bahwa titik dua digunakan untuk pernyataan yang diikuti perincian. Yang kedua, tanda titik koma. Tanda titik koma bisa digunakan sebagai kata penghubung bagi kalimat yang setara. Maksud dari setara di sini adalah kalimat tersebut saling berkaitan dan memiliki maksud yang sama. Dengan kata lain, titik koma bisa digunakan sebagai kata ganti dan. Contohnya, ayah sudah tidak membutuhkan mobil sekarang. Ia ingin menjualnya. Ibu memberikan kita pensil, tas, dan sepatu. Titik koma, jeruk, semangka, dan anggur. Selanjutnya, bab 4. Membahas mengenai tanda koma dan tanda kurung. Tanda koma, tanda baca ini pada umumnya digunakan untuk memisahkan beberapa bagian dari suatu kalimat atau memisahkan anak kalimat dari induknya. Contohnya, karena kita rajin, kita mendapatkan nilai A. Pada kalimat ini, penggunaan tanda koma digunakan sebagai pemisah induk kalimat dengan anak kalimat. Selain itu, tanda koma juga bisa kamu gunakan sebelum kata penghubung, yaitu melainkan, sedangkan, tetapi, karena, dan sebagainya. Tanda kurung. Tanda kurung adalah tanda baca yang digunakan secara berpasangan untuk memisahkan atau menyisipkan teks ke dalam teks lain. Tanda kurung biasa digunakan untuk mengapit tambahan atau keterangan penjelasan. Contoh, keterangan tersebut dalam kurung lihat di gambar 1.1 menunjukkan kalau pola makan sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Seperti yang dapat kita lihat, penggunaan tanda kurung pada kalimat tersebut menyatakan yang bertujuan untuk memisahkan atau menyisipkan teks ke dalam teks yang lain. Contoh kedua, dia berangkat ke kantor selalu menaiki bus Transjakarta. Menurut saya, penggunaan tanda kurung juga dapat diartikan sebagai sebuah makna atau perumpamaan kata atau. Misalkan, bus dengan Transjakarta sebenarnya masih satu spesifikasi karena Transjakarta merupakan bus. Nah, mungkin maksud dari kalimat tersebut menyatakan tanda kurung digunakan untuk menjelaskan maksud lain dari kata Transjakarta, yaitu yang merupakan bus. Ada 3 jenis lainnya dalam tanda kurung, yaitu yang pertama, tanda kurung tegak yang digunakan untuk mengapit kata atau kalimat yang bertujuan untuk mengoreksi atau menambahkan kalimat sebelumnya jikalau ada kesalahan. Contohnya, pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 mengalami kelonjakan yang sangat drastis. Dalam kurung, lihat tabel dan data statistik. Tanda kurung tegak terlampir tersendiri. Yang kedua, ada tanda kurung kurawal. Biasanya tanda kurung kurawal ini digunakan untuk mengampit angka dalam matematika. Contohnya, himpunan dari bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Yang ketiga, ada tanda kurung sudut. Biasanya digunakan untuk penulisan web atau email address. Contohnya, visit my website, yang dimana penamaan websitenya menggunakan tanda kurung sudut. Contohnya itu www.itapwih.com yang menggunakan tanda kurung sudut. Selanjutnya, bab 5 membahas mengenai tanda seru, tanda tanya, dan tanda petik. Tanda seru berfungsi untuk menegaskan atau memberikan peringatan bahwa kalimat yang bertanda seru tersebut perlu untuk diperhatikan. Tanda seru juga bisa digunakan sebagai tanda untuk menyatakan kata perintah. Contohnya, merdeka. Penggunaan tanda seru pada kalimat tersebut dinyatakan sebuah penegasan suatu kalimat. Contoh lainnya, bersihkan lantai itu sekarang, merupakan suatu
merupakan suatu kalimat perintah yang harus segera dilakukan atau diperhatikan. Selanjutnya, tanda tanya. Tanda tanya digunakan untuk melengkapi kalimat tanya. Contohnya, bagaimana kabarmu hari ini? Apakah kamu sudah merasa membaik? Pada kalimat tersebut, seorang menanyakan suatu kabar orang lain dengan menggunakan tanda tanya. Selanjutnya, tanda petik. Tanda petik berfungsi untuk menandai kalimat langsung atau percakapan dalam naskah drama. Contohnya, aku tidak peduli denganmu, kata Gino. Isi sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Penggunaan tanda petik pada kalimat tersebut menyatakan suatu kutipan atau perkataan orang lain. Ada pula jenis tanda petik lainnya yaitu tanda petik tunggal yang digunakan untuk mengapit petikan lain dengan petikan dan mengapit terjemahan, makna, atau penjelasan kata. Contohnya, kudengar ada lagu Bangun Pemudi Pemuda tadi, tanya Erika. Nah, tanda petik tunggal di kalimat tersebut untuk menegaskan adanya lagu Bangun Pemudi Pemuda. Selanjutnya, bab 6 membahas tentang tanda elipsis, tanda hubung, dan tanda pisah. Tanda elipsis biasanya digunakan sebagai penanda adanya bagian kalimat yang dihilangkan atau dipotong. Kamu bisa menggunakan tanda elipsis ini pada naskah dialog atau pada bagian yang tidak selesai. Contohnya, sudahlah, hentikan perdebatan ini. Yang kedua, kata dasar yang tepat bagi kalimat di atas adalah titik. Apabila tanda elipsis digunakan di akhir kalimat, pastinya titik berjumlah 4 ya, agar sesuai dengan PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jika penggunaan tanda titik di tengah digunakan, tanda titik hanya berjumlah 3. Tanda hubung biasanya digunakan untuk memandai bagian kata karena terpenggal oleh penggantian baris. Tanda hubung juga digunakan untuk menghubungkan kata berulang dan penyambung tanggal, bulan, dan tahun. Contohnya, Tony sedang bermain layang-layang di lapangan. Pada kalimat ini, tanda hubung digunakan untuk menghubungkan kata yang berulang. Yang kedua, Juli lahir pada hari Senin 10 Juli 2001. Penggunaan tanda hubung pada kalimat ini dinyatakan untuk menghubungkan tanggal, bulan, dan tahun. Tanda pisah. Tanda pisah digunakan untuk membatasi kalimat atau kata yang memberi penjelasan di luar maksud kalimat itu dan berfungsi juga sebagai tanda yang memaknai sampai ke atau sampai dengan. Contohnya, aku yakin dia memang pintar, memiliki kecerdasan. Tahun 2019 sampai 2021, jam 17.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB. Jarak dari Jakarta sampai ke Bandung. Selanjutnya, bab 7. Tanda garis miring, tanda penyingkat, dan tanda ampersand. Tanda garis miring. Tanda baca yang ini bisa menjadi kata ganti. Sering digunakan dalam penomoran surat, penanda periode tertentu, dan alamat. Kata yang bisa digantikan oleh garis miring itu seperti kata atau, dan di dalam unsur matematika juga menggunakan tanda garis miring loh. Contohnya, yang ke-1, wisuda angkatan 2019 garis miring 2020 merupakan penggunaan tanda garis miring dalam menandakan periode tertentu. Yang kedua, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 23 RT 02 garis miring 01. Pada kalimat ini, tanda garis miring digunakan untuk menyatakan alamatnya. Yang ketiga, kecepatan rata-rata motor 40 km garis miring jam. Pada penggunaan tanda garis miring ini digunakan dalam unsur matematika yang menandakan ukuran jarak dan waktunya. Tanda penyingkat. Ini adalah tanda yang kita kenal juga dengan sebutan apostrof. Tanda penyingkat sering kita gunakan dalam menghilangkan bagian dari kata atau angka tahun di dalam konteks tertentu. Contohnya, ayah, kan Surati ketika aku tiba. Kan di sini mengartikan kata akan. Yang kedua, 16. Angka 16 di situ merupakan penyingkatan untuk kata 2016. Selanjutnya, tanda ampersand. Ampersand adalah tanda baca yang merupakan simbol dari kata sambung atau biasa kita kenal dengan dan. Selain digunakan dalam kalimat tertentu. Contohnya,
Ali dan Ratu dalam film bioskop Indonesia. Kakak dan adik sedang membantu ibu membuat kue. Pada umumnya, tanda ampersand itu suatu simbol dari kata dan agar penggunaan kalimatnya lebih simpel dan efektif. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di bab terakhir yaitu bab 8 yang membahas mengenai penyimpulan dari materi tanda baca. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi hari ini yaitu tanda baca merupakan simbol sebagai tanda baca tidak berhubungan dengan fonem atau suara, kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menentukan struktur dan organisasi suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Maksud dari penggunaan tanda baca ini untuk menjaga keefektifan komunikasi, dan pemberian tanda baca yang salah dapat membuat arti kalimat jadi berbeda dengan konsep maknanya. Tanda baca memiliki berbagai simbol yang digunakan dalam kehidupan atau berbahasa sehari-hari, yaitu tanda titik, tanda koma, tanda kurung, tanda seru, tanda tanya, tanda petik, tanda elipsis, tanda hubung, tanda pisah, tanda garis miring, tanda pengikat, dan tanda ampersand. Dalam setiap simbol, pada tanda baca memiliki makna yang berbeda-beda, dan contoh serta penggunaan kalimatnya pun berbeda-beda. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai tanda baca. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman, terutama pada Ibu Putri Aritasari telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan pembahasan yang saya paparkan mengenai tanda baca. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi saya khususnya dan untuk teman-teman. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.